Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun pendengar setia Rucan Channel, semoga kalian semua sehat, dalam keadaan yang sehat walafiat, dan juga banyak rezekinya. Siapapun yang nonton video kita kali ini, semoga bermanfaat dan barokah. Kembali lagi bersama saya Davi dan juga Umi Hanifah yang akan bertausiah masalah hati. Mari kita saksikan langsung saja tausiah dari Umi Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada saat ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada saat ini selalu mendapatkan ridho serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa pada Allah dan menjadi pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Pemirsa, berbicara masalah larangan, berapa hari yang lalu saya pernah menyampaikan tentang masalah hati. Hati ini memang tempat rahasia, di mana rahasia yang tahu itu hanyalah dirinya sendiri dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala hati itu baik, perbuatannya baik atau buruk, itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Pemirsa, berbicara soal hati, hati adalah ghaib, satu tempat di mana di dada manusia yang merupakan segumpal daging yang beberapa hari yang lalu pernah saya sampaikan. Apabila manusia itu baik hatinya, maka baiklah sekujur tubuhnya. Dan manusia itu buruk hatinya, maka buruklah sekujur tubuhnya. Pemirsa, beberapa hari yang lalu saya pernah mengungkapkan bahwa manusia itu menurut Imam Al-Ghazali adalah dikarenakan mempunyai beberapa hal ya, diantaranya tulul amal. Tulul amal itu artinya panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini merupakan manusia untuk ukhrawi. Jadi orang itu akhiratnya lupa, karena yang diangan hanya soal duniawi. Kemudian berbicara masalah dengki. Dengki atau hasad, dalam bahasa Arabnya itu hasad, bahasa Indonesianya itu dengki. Hasad atau dengki sama artinya, yaitu memiliki sifat iri hati. Hasad adalah perasaan yang meliputi perasaan yang tidak senang apabila melihat orang lain mendapatkan atau memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, atau orang lain melihat orang lain tidak tenang apabila orang lain itu mencapai kesuksesan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana suatu hadis yang berbicara, sabda Rasulullah SAW, iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naril khotoba. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, jauhilah dirimu
dari sifat dengki, karena dengki itu memakan segala kebaikan, ibaratnya bagaikan api memakan kayu bakar. HR Abu Daud. Betapa jelasnya Rasulullah mengajarkan bahwa perbuatan dengki atau hasud adalah suatu sifat yang sama sekali dilarang dalam agama, karena akan merusak hubungan antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, atau di suatu tempat pekerjaan. Bila mana ada salah satu teman yang sukses, biasanya hidupnya sikut menyikut. Tidak suka kalau teman itu berprestasi. Yang seharusnya bila mana ada teman itu berprestasi, hendaklah bertanya, teknik apa yang kamu perbuat, kok bisa kamu sampai mencapai kesuksesan. Seharusnya seperti itu kita sebagai umat Islam. Bukan dibicarakan kepada orang lain, mencari-cari kesalahan teman yang sukses. Bukan itu. Kalau seperti itu, jadi akhirnya cenderung kepada ghibah, menggunjing orang yang tidak bersalah. Perlu diketahui pemirsa, kalau mengatakan tidak bersalah itu mustahil. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Semua manusia itu kecuali manusia pilihan Allah yang mendapatkan suatu hikmah. Mudah-mudahan kita juga sebagai manusia yang dipilih, artinya diselamatkan dari hati yang busuk. Hati dengki itu adalah sebusuk-busuk hati manusia. Na'udzubillah. Kemudian untuk akibat mengetahui perbuatan hasad, ada beberapa akibat yang muncul pada diri seseorang. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun sifat yang mengakibatkan seseorang, yaitu yang pertama, muncul suatu perasaan tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mau menerima apa adanya. Kenapa? Karena dengki, karena iri. Yang kedua, berakibat timbul perasaan sakit hati melihat orang lain mendapatkan kebaikan yang ada pada dirinya, atau lebih baik daripada dirinya. Yang ketiga, adanya perasaan sombong, angkuh, dan merasa dirinya itu lebih kuat, lebih baik dari orang lain. Itu diantaranya sifat dengki. Dan yang terakhir, hanya memiliki atau memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak mau membantu kesulitan orang lain yang membutuhkan bantuan. Pemirsa, perasaan dengki atau hasad pada diri seseorang juga memunculkan prasangka yang buruk, punya hati yang memiliki suudzon. Suudzon itu artinya berprasangka buruk kepada orang lain. Padahal Nabi Muhammad pernah bersabda agar umatnya tidak memiliki prasangka buruk pada sesama saudaranya. Oleh karena itu, mari kita jauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk merupakan dosa yang tak terampunkan. Bila mana orang tersebut misalnya meninggal atau pindah ke suatu tempat, tidak ada kesempatan untuk meminta maaf, maka orang tersebut akan punya ganjelan sampai dia meninggal dunia, dan kelak akan mempertanggungjawabkan apa
yang membuat dirinya berprasangka kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyakum wadhanna, fa inna dhanna akdzabul hadits." Rawahu Muslim. Artinya, jauhilah olehmu prasangka buruk, karena sesungguhnya berprasangka buruk itu adalah dosa yang sangat besar. Rawahu Bukhari. Adapun usaha untuk menghindari sifat dengki, seperti telah disebutkan berapa minggu yang lalu, hendaknya kita itu harus introspeksi pada dirinya. Artinya, banyaklah membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu akan membuat hati manusia itu terobatkan. Yang kedua, ya, tombok hati. Tombok hati ada 5. Yang pertama tadi membaca Al-Quran dan diangan-angan atau dipelajari semaknanya. Kalau cuma baca Al-Quran saja tapi kurang mengerti maknanya, rasanya itu kurang sempurna. Sehingga manusia hanya asal saja membaca Al-Quran. Yang kedua, hendaknya kita ini berkumpul dengan orang apa? Orang soleh, orang yang perbuatannya itu mulia. Kemudian sholat di tengah malam, kemudian zikir yang banyak, supaya hati kita ini akan mendapatkan suatu ketenangan. Seperti firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang banyak berzikir, insya Allah hatinya akan menjadi tentram dan damai. Jadi yang terakhir itu tadi, banyak pertama tadi baca Al-Quran, kumpul dengan orang soleh, sholat malam, berpuasa, dan lain sebagainya. Insya Allah manakala kita mampu melakukan itu semua, niscaya kita akan mendapatkan nur ilahi. Nur ilahi artinya cahaya dari Allah, sehingga hati kita dapat menembus. Kalau akal tidak bisa menangkap Allah itu ada atau tidak ada, tapi hati kita akan bisa menangkap bahwa Allah itu maha ada. Bagi kita yang memiliki hati yang cemerlang, seperti kaca, seperti cermin. Jadi kalau kita bercermin, kita dengan jelas bisa melihat wajah kita, jati diri kita sendiri. Kenapa? Karena kaca setiap hari dibersihkan sampai gemilang. Begitu pula hati kita. Kalau hati kita kotor, marilah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyaklah membaca Al-Quran, dan berkumpullah dengan orang soleh. Banyak juga berpuasa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, apapun yang kita hadapi, kerumitan apapun yang kita hadapi, niscaya Allah akan selalu memberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya, yaitu timbulnya dari diri kita sendiri, yaitu hati. Hati yang baik, hati yang cemerlang, insya Allah akan memiliki kekuatan, memiliki fisik yang kuat. Tidak akan pernah timbul suatu hal-hal yang tidak kita inginkan, atau ada bunuh diri, atau ingin mengasingkan diri dan lain sebagainya. Itu bukan jalan keluarnya, tapi itu jalannya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ini ada yang bertanya dari teman-teman yang sudah komen kemarin. Ini ada yang bertanya, amalan-amalan apa saja sih Umi yang bisa digunakan dalam upaya membersihkan hati?
Berbicara untuk membersihkan hati, yang tadi sudah saya sampaikan, istilahnya tombo hati. Tombo hati itu ada 5 warnanya nek Jawa ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, jadi baca Al-Quran dengan maknanya. Dan yang kedua adalah sholat di waktu malam, zikir. Yang kedua adalah kumpul dengan orang soleh. Yang ketiga, sholat di waktu malam. Dan yang keempat, perut lapar. Dan yang kelima, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Amal-amal itu tidak terbatas. Yang penting amal itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kalau kita ingin memiliki amal-amal yang baik untuk membersihkan hati kita, yang pertama adalah bersyukur. Banyak syukur kepada Allah. Itu yang pertama. Syukur dan berzikir kepada Allah. Kemudian suka bersedekah bila memiliki kemampuan. Atau kalau belum memadai, ada keinginan ingin berbagi kepada sesamanya, berinfak, bersedekah, belum memadai, gunakanlah diri kita ini membantu kepada sesamanya dengan tulus ikhlas. Dan yang terakhir, kita menjadi penengah. Apabila ada di antara teman yang sengketa, kita dapat mengatasi dengan baik. Artinya tidak bertemu si A membicarakan si B di sana, nanti ketemu dengan si C membicarakan si B seperti ini. Jadi ini ada 3 orang misalnya. Bila satu saat bertemu dengan si dia, baik. Bila bertemu dengan si C menceritakan si B. Nah, ini adalah pembawa fitnah. Hal ini akan merusak hubungan dan akan merusak hati kita. Insya Allah kita sebagai umat Islam, yang pertama adalah yaitu tadi zikrullah. Yang kedua banyak bersedekah, melaksanakan infak kalau mencukupi. Dan yang ketiga, kita bermuka manis, bil basil wajhi, artinya selalu bermuka manis terhadap saya. Insya Allah ini satu-satunya untuk membersihkan hati kita. Ini ada pertanyaan kedua, bagaimana kiat menjaga hati untuk tetap bersih dan istiqomah ini? Berbicara masalah seperti itu memang biasanya sulit sekali. Kita kalau mendengarkan pengajian, pada saat itu seolah-olah kita mampu untuk membersihkan. Tapi setelah selangkah dari pengajian tersebut, lenyaplah sudah. Apalagi kalau kita mempunyai kesenangan-kesenangan yang lain, yaitu kiat-kiat yang kiat untuk memperbaiki hati kita supaya bersih dan istiqomah. Coba dilakukan, seringlah berpuasa Senin Kamis, karena hal ini akan termasuk membersihkan hati. Puasa sunnah kalau mampu setiap bulan 3 hari, namanya itu Yaumul Bid. Dan kemudian kalau belum bisa, dilakukan puasa sunnah Kamis. Walaupun belum rutin, setidak-tidaknya kita berupaya untuk membersihkan hati kita. Dan jauhi ngerumpi atau berkerumun dengan teman-teman yang tidak berguna. Dan juga secara istiqomah, coba kita lakukan sholat malam. Insya Allah bila mana kita tekun sholat tahajud, sering berpuasa, sering berbagi, satu-satunya kiat untuk membersihkan hati kita secara istiqomah. Dan kemudian untuk berbicara istiqomah itu artinya terus menerus. Tidak pada hari Senin hati kita sehari sentuh baik, besok Selasa berubah,
besoknya lagi baik. Ini namanya seperti orang, tanda-tanda seperti orang munafik ya. Jadi kalau kita mau istiqomah, upayakan kita tuh ingat, mawas diri, selalu ingat Allah akan selalu melihat kepada kita. Di mana saja kita berada, Allah akan selalu memperhatikan kita. Karena kalau kita ingat bahwa Allah akan mengawasi kita, akan selalu dilihat, diintai oleh Allah. Walaupun kita seorang diri, insya Allah kita akan selalu istiqomah dan lidah kita akan berucap ampunan kepada Allah. Yaitu setidak-tidaknya dalam sehari kita membaca istighfar 100 kali. Dalam sehari itu istighfar. Misalkan kita akan melakukan apa? Oh ya, kita harus bersih hati kita. Langsung istighfar. Atau zikrullah yang lain. Atau subhanallah. Subhanallah. Atau wala haula wala quwata illa billah. Atau la ilaha illallah. Insya Allah. Kalau ini kita lakukan secara istiqomah, hati kita akan dijaga oleh Allah dan akan diberi suatu cahaya. Kalau cahaya dari Allah sudah menembus dalam hati kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terhindar dari siksaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Insya Allah. Mari kita bersama-sama, karena tidak ada manusia sempurna. Pasti di setiap detik kita selalu mempunyai kesalahan. Setiap kesalahan segeralah kita ingat kepada Allah. Mungkin itu ya Dek yang bisa kita jawab. Ini ada satu lagi Umi, ada dua pertanyaan. Apakah orang-orang yang melakukan ibadah seperti sholat, ngaji, sedekah, tetapi hatinya tidak bersih dan tidak ikhlas dalam mengerjakannya, apakah ibadahnya tetap diterima? Dan yang pertanyaan keempat, apa saja hal-hal perbuatan dosa yang bisa menyebabkan hati kita sering tidak bersih? Kalau tadi yang ketiga menanyakan tentang sudah melakukan sholat, sudah berpuasa, kemudian berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Urusan diterima atau tidak diterima, wallahu a'lam bishawab, yang jelas hanya Allah yang Maha tahu. Akan tetapi jelasnya kalau kita sholat, puasa, zakat, lalu hati kita masih tetap melakukan itu, kita perbuatannya semua sia-sia, tidak ada artinya ya. Karena di satu ayat juga disebutkan, jadi orang yang memiliki pekerjaan di insya Allah dalam surat Al-Baqarah, bisa dilihat nanti, dicari ya. Apabila seseorang bersedekah tapi diungkit-ungkit sedekahnya, hapuslah. Ibaratnya seperti debu yang disiram air hujan, maka hapus semua amalannya. Begitu pula dengan sholat kepada Allah. Kalau kita masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya dari beberapa sifat-sifat yang berunsur munafik ya, munafik itu ada 30 tanda-tandanya. Yang ada tuh ada 3. Ayatul munafiki salatun. Idza hadatsa kadzaba wa idza ahlafa wa idza tumina khona. Jadi kalau kita berkata selalu bohong, kalau kita dipercaya, berjanji, kita berkhianat. Dan bila dipercaya, kita juga berkhianat ya. Jadi yang pertama itu kalau ngomong suka bohong, kalau janji tidak ditepati, dan bila dipercaya berkhianat. Itu salah satunya orang munafik. Kemudian kalau tadi mengatakan masalah sholat, beribadah kepada Allah, akan termasuk di dalamnya. Karena
juga bukan menipu Allah, justru menipu dirinya sendiri. Seperti halnya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, katanya mengatakan dirinya itu beriman. Kalau orang beriman tentu hatinya bersih. Mengatakan dirinya itu beribadah, padahal hatinya tidak beribadah. Saya yakin, dijamin 100%, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas kepada Allah, niscaya akan memiliki hati yang bersih, insya Allah. Kemudian yang keempat, hal-hal perbuatan dosa itu banyak sekali. Yang pertama, yang termasuk dosa yang tidak terampunkan, sudah jelas menyekutukan Allah. Ya, jadi ada istilah dalam Al-Quran, ya syarikalah. Jadi dalam hadis juga disebutkan, tidak siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun dia beribadah sampai dahinya itu hitam, tapi masih menyekutukan Allah, maka ibadahnya ditolak. Raddun, tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian hal-hal yang lain, berani kepada kedua orang tua, tidak ada ampunannya sedikit pun. Apapun yang diberikan kepada orang tuanya, tetapi tidak mempunyai sifat yang mulia, akhlak yang mulia kepada kedua orang tuanya, jangan harap amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu tadi, kalau orang berzina dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri, tidak berkait orang lain. Tapi kalau menggunjing, memfitnah dan lain sebagainya, itu berkaitan kepada orang lain, maka itu termasuk dosa yang tidak ada ampunannya. Ini beberapa hal yang termasuk dosa besar. Di antaranya juga makan barang haram, melakukan riba, ya, itu termasuk dosa besar. Ini hanya sebagian yang bisa saya sampaikan. Yang utama tadi, menyekutukan Allah dengan yang lain, beribadah pada Allah tapi mesti percaya kepada yang lain, tidak puas dengan pertolongan Allah. Dan yang kedua, kurang taat atau tidak patuh kepada kedua orang tuanya, menyakiti hati orang tua, membentak-bentak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tadi adalah menggunjing atau ghibah, itu adalah dosa besar. Itu diantaranya yang paling utama. Dan banyak lagi dosa-dosa besar lainnya, seperti berzina, makan barang haram, sesuatu yang subhat, tidak jelas halal dan haramnya. Itu diantaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini tentang hasad atau dengki bermanfaat, terutama pada diri kita sendiri, keluarga kita, juga pada umumnya, pada khalayak ramai, pada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga tetap berkenan di hati kita. Insya Allah kita mudah-mudahan dapat berjumpa di lain kesempatan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi yang tadi sudah memberikan tausiah singkat, ya, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah tanya, yang sudah berinteraksi kepada Umi. Jadi terima kasih untuk kalian semua, dan jangan lupa subscribe ya di bawah ini, dan juga
buka lonceng biar bisa mengikuti kajian-kajian selanjutnya, tausiah-tausiah selanjutnya, dan ada video-video yang lain juga pastinya yang akan menarik untuk ditonton. Dan jangan lupa sekali lagi Davi ingatkan, jangan lupa subscribe. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.